What's up the Chels? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi bersama CBC. Kemarin kita sudah membahas review match antara kemenangan Chelsea 2-0 saat melawan Los Angeles Football Club. Dan buat yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Dan di episode kali ini, tentu saja kita akan membahas preview match lanjutan dari Club World Cup di match day kedua antara Flamengo versus Chelsea. Namun, seperti biasa, sebelum lanjut, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini, dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started, guys. Ya, CBC, kemarin kontennya itu seperti yang sesuai prediksi dari CBC ya. Banyak pro dan juga banyak kontra apa yang dari CBC sampaikan ya. Ya, it's okay, itu opini pribadi teman-teman ya. Tapi biarlah channel CBC ini dapat menjadi refleksi buat kita para fans sejati dari Chelsea untuk menilai performance para pemain Chelsea dan juga kepelatihan dari Enzo Maresca dan tentu saja owners Blue Consortium dari Chelsea sendiri. Ya, banyak yang negatif karena CBC terlalu menjudge atas pakem atau pola permainan dari Enzo Maresca karena boring dan juga ada yang bilang ini itu adalah baru satu match dan ini adalah eh, permainan yang istilahnya friendly match ya. Nah, di sini CBC mau klarifikasi ya teman-teman. Bukannya gimana-gimana, iya CBC setuju paham ini baru satu match. Tapi balik lagi, ini adalah bukan tim yang baru bermain bersama di musim ini, ya. Dan juga bukan pelatih baru juga. Jadi ini itu adalah suatu sistem yang sudah kita anut dari setahun yang lalu, ya. Even though Enzo Maresca itu adalah pelatih baru dari Chelsea baru satu musim. Oke, CBC juga eh, fair enough untuk eh, membiarkan Enzo Maresca dapat memimpin satu musim ke depan, memberikan kesempatan karena CBC kemarin sudah highlight ya dan sudah benar-benar memberikan disclaimer bahwa ya, tidak akan mungkin Enzo Maresca itu dipecat karena dia mengantarkan Chelsea menjadi juara Conference League dan juga mengantarkan Chelsea di posisi empat besar sehingga dapat lolos ke UCL. Jadi it's impossible untuk dia itu tergantikan, ya. Tapi yang CBC kritik itu adalah pola permainan atau pakem dari Chelsea yang tidak berubah. Itu aja. Ya, jadi kalau kemarin CBC sampaikan ya mengkritik para pemain termasuk Gusto dan ada yang juga nanya Madueke gimana. Madueke juga kan CBC sudah bilang cuma si Caicedo dan juga Cucurella yang performance-nya paling oke di dan juga Liam Delap ya. Yang lain the rest ya, yang lain termasuk Madueke, even though Palmer dan lain itu below expectation ya, di bawah ekspektasi dari CBC ya. Jadi bukan CBC itu salah satu fans dari Madueke ya. Kalau ngikutin channel CBC dari awal ya, dari awal musim nggak saat ini CBC memberikan kesempatan kalau permainannya bagus termasuk Jackson, Madueke permainan bagus CBC appreciate termasuk Sanchez. Tapi once mereka itu down termasuk Cole Palmer CBC kok kritik ya. Itu be objektif ya. Jadi fans itu menjadi fans yang objektif, guys. Ya, kita rate the player berdasarkan penampilan di lapangan, ya, bukan hanya menggunakan perasaan, ya. Tapi andalkan logika, ya. Jadi kenapa CBC itu kritik permainan dari Chelsea maupun pakem dari Enzo Maresca? Karena ini tuh pelatih bukan baru, bukan pelatih baru kayak Arne Slot ataupun Enzo Maresca di musim perdana.
Oke, kalau masih satu dua match permainan, kita masih menyadari nih, masih cari-cari celah, bangun chemistry satu sama pemain, satu pemain dengan pemain yang lainnya. Dan di kali ini, di match ini, itu 100% tim yang sama yang diturunkan di musim lalu ya. Akhir-akhir ada Lavia, ada Caicedo, terus kemudian yang di backline itu sama semua, Rhys James, Tosin, eh Colwill, Cucurella, Madueke, left winger, Pedro Neto, Nicholas Jackson. It's totally the same, guys. Tapi chemistry itu tidak terlihat, ya. Kecuali itu diisi 50% pemain baru. Ya, masih mencari celah, bangun chemistry satu sama lain, ya. Tapi mereka kan sudah hampir setahun bersama, ya. Para pemain yang exactly the same, guys. Kecuali yang diturunkan itu ada Andre Santos, ada Liam Gila, pemain-pemain baru lah, ya. Itu baru mungkin kita bisa maklumi. Ini pemain yang sama persis, guys. Ya. LAFC juga di MLS juga tidak peringkat 4, peringkat 5 atau 6. Eh, Jadi apa yang CBC sampaikan itu bukannya ngadi-ngadi, tapi apa adanya. That's the fact, guys. Ya. Dan tidak ada perkembangan yang signifikan. Itu mainannya ada yang bilang juga di komen. Kembali ke setelan pabrik. Ya inilah yang CBC maksud gitu loh. Ya kan? Dengan pemain yang sama, pelatih sama, udah jalanin setahun, tapi chemistry itu tidak ada. Pada saat menerima bola, satu masuk, langsung dia memberikan one two breakthrough ball. Kan mestinya seperti itu. Chemistry-nya sudah ada. Kemana dia temennya ini misalnya Cole Palmer melakukan one two dengan Madueke. Madueke begitu terima umpan langsung dia berikan terobosan kepada Cole Palmer langsung masuk ke depan meringsek ke dalam kotak penalti dan mencetak. Dan at least tidak mencetak gol ya. Eh, setidak-tidaknya mencetak shooting ya on target. Tapi nyatanya inilah maksud CBC ya. Itu tidak terjadi, guys. Jadi seperti kayak halnya kita ini semua para pemain baru yang belum pernah bermain bersama ya. S- Setelah menerima bola, satunya sudah lari ke depan seperti Pedro Neto umpan kepada Cole Palmer. Pedro Neto sudah masuk tapi tidak langsung diberikan one two untuk breakthrough ball. Padahal kita itu memanfaatkan pace baik dari Jackson maupun dari eh, Pedro Neto. Jadi ini yang CBC itu tidak paham kenapa sudah setahun dengan pemain yang sama, pelatih yang sama, pakemnya tidak dan chemistry-nya tidak terbangun. Itu aja. Dan juga sisi lemahnya. Yang kedua, itu adalah set piece-nya kita tidak berjalan. Dan itu terjadi lagi. Set piece-nya tidak mengancam atau membahayakan gol buat lawan. Dan juga pada saat kita bertahan untuk mencegah kebobolan dari set piece dari lawan, itu juga tidak berjalan dengan baik. Ya, it, it happens again and again, guys. Ya, yang ketiga, pada saat kita melakukan transisi serangan bangun di build up play dari belakang menuju jembatan ke tengah, ya itu juga buntu. Ya, begitu terlalu lama megang bola, dicuri bolanya, serangan balik dari counter attack dari musuh yang kita kehilangan bola berapa kali dan akhirnya kebobolan di musim lalu. Ya, tapi itu masih terjadi. Ya. Jadi itu ya, bukannya CBC itu pingin bikin konten dan selalu berkomentar negatif, tapi itulah halnya yang CBC maksud. Kalian harus, oke, CBC sok tahu, ada yang komentar seperti, bukan sok tahu, tapi kalau kalian nonton match yang CBC nonton, dan itu faktanya seperti itu, guys.
Ya kita mesti bersabar berapa lama. Ini pemain yang sama udah bermain selama setahun tapi gitu-gitu aja, ya kan? Oke, seperti biasa kita langsung masuk ke dalam preview match ya supaya kita tidak kelamaan dan intronya cukup panjang. Oke, jadi setelah mengalahkan Los Angeles FC pada match day pertama ya, Chelsea ini akan menargetkan kemenangan lagi ketika mereka itu menghadapi Flamengo di pertandingan Piala Dunia antar klub kali ini di Philadelphia ya. Di sisi lain, tim Brasil ini juga ingin mengklaim kemenangan beruntun setelah mereka itu sebelumnya mengalahkan eh, Esperance de Tunis ya, dari Tunisia di pertandingan pembukaan mereka ya teman-teman. Dan Flamengo ini adalah salah satu dari 4 tim yang berkompetisi di Piala Dunia Klub, di mana setelah mereka mengamankan kualifikasi melalui 2022 di Copa Libertadores ya, menjadi champions. Dan klub Brasil ini tuh dilatih oleh siapa? Mantan bek kiri dari Chelsea yaitu Bu Filipe Luis. Dan dia ini telah membuat dan mengawali kepelatihannya di Flamengo dengan catatan yang luar biasa di level karir manajerialnya ya. Setelah dia melewati 32 pertandingan dengan kemenangan dan 11 kali imbang serta hanya 3 kali kekalahan dalam 46 pertandingan. Dan CBC lihat dia ini mengambil posisi kepelatihan di Flamengo sejak September lalu. Nah, faktanya tim Felipe Luis ini itu berada di puncak klasemen di Liga Brasilio ya, setelah memenangkan 7 pertandingan dan juga mereka itu hanya kehilangan 1 dari 11 pertandingan pembukaan di musim 2025 ya. Dan Flamengo itu sebenarnya menunda pertandingan mereka dan mereka ini fokus di Club World Cup di musim ini, yang dimana mereka meraih kemenangan 2-0 atas tim Tunisia, yaitu Esperance de Tunis, dengan gol dari Aras Caeta dan juga Luis Arujo. Nah, hasil itu mewakili kemenangan mereka yang kelima secara berturut-turut di semua kompetisi, sehingga itu menjadikan eh, 9 pertandingan mereka tanpa kekalahan. Setelah kekalahan terakhir mereka atas Cruzeiro pada tanggal 4 Mei. Nah, klub raksasa dari Brasil ini juga telah mencatat 4 kemenangan beruntun ya. Dan mereka itu menyadari bahwa lini belakang mereka itu akan menghadapi ujian yang cukup mengerikan di pertandingan kali ini karena mereka akan menghadapi striker-striker yang cukup tajam dari Chelsea. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa Chelsea ini kemarin itu di Conference League di laga final membalikkan keadaan 1-0 menjadi 4-1. Di mana beberapa hari sebelumnya Chelsea telah memastikan untuk merebut posisi keempat besar dan lolos ke UCL saat menangan atas Nottingham Forest 1-0 ya. Dan Enzo Maresca mempunyai tugas lanjutan di musim ini di mana Chelsea di luar prediksi dapat menjadi satu dari klub di Liga Inggris yang berhasil mendapatkan jatah bermain di klub World Cup ya. Di mana kita itu sebenarnya telah memenangkan klub World Cup pada tahun 2021 atas kemenangan extra time 2-1 atas Palmeiras. Ya. Dan Chelsea sebenarnya seperti kita ketahui bersama telah mengawali kompetisi ini dengan kemenangan 2-0 saat melawan tim MLS yaitu LAFC berkat gol dari Enzo Fernandez dan juga Pedro Neto. Sehingga sebagai hasil dari kemenangan tersebut ya, klub London Barat ini memenangkan 9 dari 10 pertandingan kompetitif terakhir
di seluruh liga ya, di mana hal ini menunjukkan kekuatan defensif dari Chelsea dengan 3 clean sheet dalam 4 pertandingan sebelumnya. Dan sebenarnya Chelsea itu akan dapat lolos ke 16 besar apabila mereka itu memenangkan pertandingan ini saat melawan Flamengo, sedangkan Esperance de Tunis dan LAFC bermain imbang ya, sehingga poin kita itu 6 dan tidak akan terkejar ya teman-teman. Oke, kita masuk ke tim news dari Flamengo. Ya, gelanggang ex Chelsea, siapa dia? Jorginho. Itu saat ini ada di Flamengo dan dia ini akan menghadapi mantan klubnya setelah sebelumnya dia ini hanya turun 74 menit saja di dalam debut Flamengo saat melawan Esperance de Tunis ya. Dan juga pemain yang cukup cukup berbahaya ex Juventus yaitu Alexandro itu akan harap diturunkan karena sebelumnya dia itu terkendala kebugaran ya atau fitness ya di match day pertama. Dan juga Araseta itu tentunya akan kembali memiliki peran di nomor 10 setelah dia berhasil mencetak gol dalam 4 penampilannya yang dengan mencetak 3 gol dari 4 penampilan kompetitif di Flamengo ya. Sementara itu, back Chelsea, Wesley Fofana itu masih dalam tahap pemulihan dari cedera hamstring dan juga CBC nanti akan membahas terkait update news Mikhailo Mudryk ya, di mana dia hingga saat ini masih menjalani suspensi atas doping, dakwaan doping yang diterimanya. Dan juga CBC sudah bahas Georgi Petrovic, Axel Disasi, Raheem Sterling, Renato Vega, dan juga Joe Felix itu semua ditinggalkan ya untuk tidak dapat tampil di Piala Dunia Klub ya. Karena mereka ini difokuskan untuk dapat dijual di musim panas ini. Dan pemain baru kita, Liam Delap, yang kemarin sempat di bench tapi dia dapat memberikan impact yang cukup cukup baik dengan mengirimkan assist kepada Enzo Fernandez. Tampaknya di pertandingan kali ini akan menjadi tumpuan di lini depan Chelsea untuk dapat langsung gas di babak pertama dan itu juga harapan dari CBC dan kita akan lihat nanti pertampilan perdana Liam Delap menjadi starter ya. Kemudian CBC rasa pertandingan antara Flamengo dan Chelsea ini akan menjadi salah satu laga yang sangat-sangat menarik. Mengapa begitu? Ya, karena jujur Chelsea itu sejatinya ini diunggulkan ya. Tapi duel ini menurut CBC itu akan menarik ditonton. Karena kedua tim ini sama-sama yang suka mengendalikan pertandingan dan juga mengontrol tempo permainan. Mungkin kelemahan utama Flamengo itu adalah dalam urusan mereka itu menyerang karena sebenarnya mereka ini masih kurang untuk kekuatan fisiknya di dalam lini serangannya. Dan Pedro itu belum berkinerja dengan baik sejak dia ini kembali dari cedera lutut yang serius. Oke, kita langsung masuk ke prediksi line up. Ya, CBC melihat ya, ini itu adalah potensial line up first team terkuat bagi Chelsea saat ini. Ya, kenapa kita harus serius? Karena ini adalah tim yang sangat berat di grup ini, guys. Ya, karena dia adalah pemuncak klasemen di Liga Brasil saat ini. So, we have to take it seriously. Oke, di goalkeeper ada Robert Sanchez. Kenapa bukan Jorgensen ataupun Mike Penders ya? CBC berharap mau melihat Mike Penders ataupun Gaga Slonina ya, seperti yang CBC jelaskan ya. Tapi tampaknya tetap Robert Sanchez akan dapatkan kepercayaan karena CBC hanya melihat Robert Sanchez yang dipercaya dan melihat Robert Sanchez yang penampilannya bisa kita lihat untuk saat ini dan dia cukup tampil oke meskipun
banyak peluang yang dibuang oleh LAFC kemarin ya. Kemudian di right center back ada Trevor Chalobah. Ya, CBC berharap adanya perubahan skema di mana Caicedo akan invert ke double pivot sehingga yang mengisi posisi right center back itu yang tepat adalah Trevor Chalobah kalau bermain Caicedo sebagai right back tapi merangkap inverted ya. Dan juga central center back itu adalah Levi Colwill. Nah, Cucurella kalau misalkan si eh, Caicedo menjadi double pivot, Cucurella better stay sebagai left center back ya. Dan sehingga ada trio Cucurella, Colwill dan juga Chalobah. Kemudian double pivot ada Caicedo dan juga nah ini pemain yang kita tunggu-tunggu penampilannya yang kemarin brilian di Strasbourg, Andre Santos. Ya. Kemudian di attacking mid ini agak lain ya. Ada Enzo Fernandez sehingga right winger kita percayakan kepada Cole Palmer yang CBC berharap Cole Palmer itu dapat mengisi right winger sehingga posisi nomor 10 diisi oleh Enzo Fernandez dan di left winger ada Pedro Neto yang tampil sangat energik, dia turun ke bawah mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Malo Gusto yang CBC sampai sebel ngelihat Malo Gusto ya. Bahkan eh, Pedro Neto pun teriak-teriak ya pada saat dia harus mengcover sampai turun ke bawah dekat kiper Robert Sanchez untuk mengcover pergerakan dari pemain LAFC kemarin ya. Karena pos tersebut tinggal oleh Malo Gusto. Kemudian striker adalah our new striker Liam Delap. Oke, let's see how far it goes guys dari lineup ini ya. Oke, score prediction secara keseluruhan ya CBC percaya ini adalah permainan yang akan seimbang dengan duel individu yang baik ya karena ada Jorgensen di sana yang bisa mengontrol tempo permainan akan adu kreativitas dengan eh, partner in crime-nya yaitu Moses Caicedo dan Andre Santos ya. Jadi di lini tengah itu sangat-sangat menentukan dan juga variasi teknis di kedua belah tim ini itu sangat menentukan ya. Dan jujur, menurut CBC, Chelsea masih menjadi favorit tim yang akan meraih kemenangan. Tetapi kualitas karya dari Filipe Luis dikombinasikan dengan ketidakkonsistenan di lini pertahanan Chelsea, itu akan membuat Flamengo percaya diri bahwa mereka akan meraih kemenangan. Tapi CBC akan yakin Chelsea akan meraih kemenangan bila Enzo Maresca menurunkan line up seperti yang CBC gambarkan dan juga dengan merubah permainan untuk menjadi lebih direct football, umpan one two, terobosan, kombinasi sehingga seharusnya Chelsea itu akan menang dengan skor 2-1. Break the leg Chelsea. Tapi Tila yang diturunkan itu adalah Malo Gusto, Madueke Jackson. I'm sorry to say. Ya, mungkin akan berujung dengan draw 1-1. Oke, I think that's all guys di episode ke-228 dari channel CBC ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on, the Charles.